Sampaikan bahwa kita perlu memberikan kesempatan yang lebih besar kepada usaha mikro kecil yang secara jumlah itu lebih dari 96% pelaku ekonomi jumlahnya adalah kecil dan mikro. Nah, kita ingin kesetaraan kesempatan itu diberikan. Dari aspek hukum saja ya, karena saya kebetulan mengajar hukum tata negara, saya melihat dari aspek hukum saja. Kalau kita baca di ketentuan PKPU nomor 3 tahun 2022 ya, sudah ditetapkan menjadi calon presiden berdasarkan PKPU itu, maka sejak saat itu dia mesti patuh dan taat kepada peraturan perundang-undangan menyangkut tentang bagaimana hak dan kewajibannya sebagai calon presiden. Di Indonesia, jika kita mengamati, sebenarnya ada orang-orang seperti ini. Di lingkungan kita, apalagi potret para politisi kita, panggung politik saat ini mempertontonkan seorang Ellen Spiegel. Mereka adalah golongan yang sebenarnya tidak bisa bekerja, tapi dibekali kemampuan berkata-kata yang cukup aduhai. Ini kabar buat kita untuk memotret figur Anies, kualitasnya seperti apa. Yang jelas dia ahli menata kata, tapi dia juga juara terbaik sebagai gubernur yang terburuk dalam menata kota. Pak Anies menyebutkan ketimpangan dan selisih harga-harga yang masih di wilayah terluar jauh sebagai keadilan sosial yang hilang. Tentu ini pernyataan yang menyesatkan. Lanjutkan safari politik. Anies Baswedan sambangi Kalimantan Selatan hari ini. Bakal calon presiden Anies Baswedan melanjutkan safari politiknya ke Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kamis 16 Februari 2024. Dia mengatakan bakal menemui masyarakat untuk mendengarkan gagasan dan aspirasi mereka. Dia menyebut selain menyampaikan gagasannya kepada masyarakat, Anies bersama partai pengusungnya, yakni Partai Nasdem, turut mendengarkan gagasan masyarakat. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mengatakan pemerintah memang punya wewenang untuk mengeksekusi kebijakan. Namun inovasi dan terobosan datang dari masyarakat. Usai dideklarasikan jadi Capres 2024, Anies bersama Nasdem mulai menunaikan safari politik ke sejumlah daerah, di antaranya Aceh, Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, NTB, Makassar, hingga Papua. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali sebelumnya mengatakan partainya punya tanggung jawab untuk mensosialisasikan Anies ke berbagai daerah. Pasalnya, Anies merupakan sosok calon pemimpin yang diusung partainya. Demokrat Nasdem sudah, PKS belum deklarasikan Anies Capres 2024. Calon koalisi perubahan sepakat untuk segera mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden pada kontestasi Pilpres 2024. Kendati demikian, calon koalisi tersebut masih menunggu sikap PKS yang sejauh ini belum mendeklarasikan Anies sebagai capres. Sebagai informasi, Koalisi Perubahan merupakan sebutan untuk calon mitra koalisi antara Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. Ketiga partai politik itu melakukan pertemuan di kediaman Anies, Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Jumat, 27 Januari 2023. Pendamping Anies, Sudirman Said, mengungkapkan dalam pertemuan tersebut terjadi satu kesepakatan untuk menyiapkan deklarasi bersama Anies jadi Capres 2024. Tim kecil yang dimaksud merupakan para perwakilan dari Nasdem, Demokrat, dan PKS. Mereka bertugas untuk mematangkan persiapan pembentukan koalisi perubahan. Sudirman menegaskan selama ini pembicaraan dalam tim kecil berjalan lancar. Selama ini, lanjutnya, mereka menunggu ketiga parpol untuk memutuskan soal pencapresan. Dia menjelaskan sudah ada dua partai yang secara resmi menyatakan dukungan untuk mengusung Anies jadi capres, yaitu Nasdem dan yang terbaru Demokrat. Memang, pada Kamis 27 Januari 2023, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengeluarkan pernyataan mendukung Anies jadi bakal capres. Bahkan, AHY mengusulkan untuk membentuk sekretariat bersama dengan Nasdem dan PKS untuk mempertegas dukungan ke Anies. Artinya,
Kini koalisi perubahan tinggal menunggu pernyataan resmi dari PKS sebelum mendeklarasikan Anies sebagai capres. Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Muhammad Sohibul Iman dan yang hadir dalam pertemuan itu menyatakan pihaknya sudah berkomitmen untuk mendukung Anies jadi capres 2024. PKS jelasnya tinggal menunggu proses internal saja sebelum menyatakan keputusannya mengusung Anies. Jokowi dan Surya Paloh bertemu di Istana Negara kemarin sore. Pihak istana membenarkan adanya pertemuan antara Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Negara, Jakarta pada Kamis sore 26 Januari 2022. Pertemuan digelar di tengah bergulirnya isu kocok ulang alias reshuffle Kabinet Jokowi yang menyasar dua Menteri Nasdem. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim pun membenarkan kabar pertemuan tersebut. Akan tetapi, Hermawi belum mengetahui apa saja yang dibahas oleh Jokowi dan Surya Paloh dalam pertemuan tersebut. Hermawi juga belum mengetahui apakah pertemuan keduanya mendadak atau memang sudah direncanakan lama. Akan tetapi, dia menilai pertemuan kedua tokoh bangsa ini tentu merupakan hal yang positif. Desakan reshuffle kabinet dari PDIP. Sebelumnya, sejumlah politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendesak agar Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet terhadap menteri dari Partai Nasdem. Desakan itu mulai muncul setelah Surya Paloh mengumumkan dukungan partainya kepada Anies Baswedan untuk maju pada pemilihan Pilpres 2024. Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Jarod Saiful Hidayat mengusulkan dua Menteri Nasdem, yaitu Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Dievaluasi tidak hanya didasarkan pada kinerjanya. Menurut dia, asal partai menteri tersebut juga mempengaruhi usulan reshuffle. Terakhir, Jokowi kembali meminta publik untuk menunggu rencana kocok ulang atau reshuffle kabinet. Dia enggan berkomentar banyak soal kabar reshuffle kabinet akan diumumkan Rabu 1 Februari 2022. Partai Nasdem sendiri menyatakan tak keberatan jika para menterinya di-reshuffle asalkan bukan dilandaskan alasan politis. Mereka menilai hal itu merupakan hak prerogatif Presiden. Mereka pun menegaskan komitmennya untuk tetap mendukung pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin hingga akhir.